Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk video pembelajaran secara daring. Kali ini berjumpa dengan Pak Teki dalam mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau biasa disingkat dengan SBDP. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Pak Teki berharap dan selalu berdoa semoga kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa menjaga jarak ketika ada kerumunan. Kalau bisa, hindari kerumunan untuk menekan angka COVID-19. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang gerak tari kreasi daerah. Tari daerah merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Artinya, tarian daerah ini sudah ada sejak lama, sejak dari nenek moyang kita dulu, di mana tarian daerah ini menggambarkan sesuatu atau untuk sesuatu. Biasanya tarian daerah ini digunakan dalam upacara-upacara adat atau penyambutan tamu yang penting. Kemudian tari daerah memiliki nilai sejarah atau histori yang berisi kebiasaan atau adat istiadat penduduk setempat. Jadi, setiap tarian daerah itu berbeda-beda. Satu daerah dengan daerah yang sama itu berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan adat di situ. Berikut Pak Teki sampaikan tentang contoh tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama, tari saman dari Aceh. Tari saman ini dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama lebih dari 2 orang, di mana tari saman ini mencerminkan sesuatu kekompakan baik dalam gerakan, seragam, ataupun tampilannya. Yang kedua, tari randai dari Sumatera Barat. Tari randai ini jarang sekali ada orang yang mengetahui karena tari randai di sini hanya tersebut di wilayah tertentu. Berbeda dengan tari saman tadi, kalau tari saman itu sudah menjelajah sampai ke seluruh dunia. Sedangkan tari randai yang berasal dari Sumatera Barat masih belum banyak dikenal di Indonesia, terutama di dunia. Selanjutnya, tari zapin dari Riau. Tari zapin dari Riau ini juga dilakukan secara berkelompok. Dan juga perbedaan dengan tari yang lain, yaitu tari zapin ini dilakukan ada penari laki-laki dan ada penari perempuannya. Selanjutnya, tari yapong dari Jakarta. Tari yapong sendiri dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok juga, yang merupakan adat dari daerah Jakarta. Kemudian contoh yang terakhir yaitu tari kecak dari Bali. Tari kecak ini sangat terkenal sampai ke penjuru Nusantara, bahkan ke penjuru dunia, di mana turis asing yang berwisata ke Bali itu selalu menyempatkan untuk melihat tari kecak. Tari kecak sendiri biasanya dilakukan di tempat yang tinggi dan pelaksanaannya biasanya pada sore hari. Yang terkenal yaitu di daerah Ubud Bali, di mana tari kecak ini dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama, dan semuanya laki-laki kecuali yang ada di tengah yaitu penari perempuan. Tari kecak ini juga merupakan sumber penghasilan ekonomi di daerah sekitar, karena setiap kali tampil satu tarian itu menghasilkan uang yang tidak sedikit, bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta setiap kali tampil. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis tari. Yang pertama yaitu tari tunggal. Adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari dan dapat dilakukan dalam ruang gerak yang sempit. Artinya penarinya hanya satu.
dan juga bisa sangat fleksibel, bisa dilakukan di ruangan yang terbatas. Contohnya yaitu tari golek ayun-ayun, tari jaipong, dan tari gandrung. Yang kedua, tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang dengan gerakan saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya yaitu tari cokek, tari zapin, dan tari cendrawasih. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu tari berkelompok, adalah tarian yang dibawakan lebih dari dua orang penari atau lebih dan dapat dilakukan dalam ruang yang sangat luas. Contohnya tari saman, tari pakarena, dan tari janger. Tari berkelompok ini sering sekali ditampilkan di dalam banyak sekali pementasan. Contohnya misalkan dalam pentas seni, dalam rangka HUT RI, dan sebagainya. Alhamdulillah untuk pelajaran SBDP kali ini cukup, sudah selesai materinya. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa mendalami, serta bisa mengerti apa yang Pak Tenggi sampaikan. Jikalau masih ada yang kurang paham dan sebagainya, bisa kembali memutar videonya untuk bisa lebih memahami. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari Pak Tenggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.